Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifanias Anabila, akrab disapa Tifani, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220301500056 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi kelas PJKRC. Baik, untuk menyelesaikan mata kuliah ilmu kepelatihan yang dimana saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup latihan atau training. Baik, kita akan membahas terkait ruang lingkup latihan. Nah, pada prinsipnya, latihan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional peralatan tubuh, dan kualitas psikis anak dilatih. Idealnya ini seorang pelatih dituntut memiliki pengalaman dan pengetahuan pada cabang olahraga yang digelutinya. Nah, sebab dalam proses berlatih-melatih diperlukan berbagai pengetahuan mendukung agar latihan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Next, dalam dunia olahraga, adapun prestasi atau bentuk latihan atau proses latihan untuk meraih kesuksesan. Nah, dalam dunia olahraga, prestasi proses latihan yang dilakukan untuk meraihnya merupakan suatu pekerjaan yang sangat unik dan penuh dengan resiko. Dikatakan unik karena objek latihannya adalah manusia yang merupakan suatu totalitas sistem psikofisik yang kompleks. Artinya keberadaan manusia sebagai anak latih dalam proses latihan tidak dapat diperlakukan seperti robot yang harus menuruti setiap perintah dari pusat tombolnya. Nah, namun aktualisasi setiap aktivitas anak latih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perasaan, pikiran, emosi, dan kondisi fisiknya. Oke, next, berikut pengetahuan pendukung dalam proses berlatih-melatih. Nah, pada teori dan metodologi latihan, ada 12 ilmu. Yang pertama, ilmu anatomi, fisiologi, biomekanika, statistika, tes dan pengukuran, kesehatan olahraga, psikologi, pembelajaran motorik, ilmu pendidikan, gizi, sejarah, dan sosiologi. Nah, keberhasilan dalam proses latihan sangat tergantung dari kualitas latihan yang dilaksanakan, karena proses latihan merupakan perpaduan kegiatan dari berbagai faktor pendukung. Mengenai kualitas latihan itu sendiri dapat dilihat juga pada buku ilmu kepelatihan pada bab 2. Next, selanjutnya kita akan membahas terkait apa yang dimaksud dengan latihan atau training. Nah, istilah latihan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna. Nah, jadi latihan adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan atau kemahiran berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. Artinya, selama dalam kegiatan proses berlatih-melatih agar dapat menguasai keterampilan gerak cabang olahraganya selalu dibantu dengan menggunakan berbagai peralatan pendukung. Next, membahas terkait susunan materi latihan. Nah, yang pertama, pembukaan atau pengantar latihan. Jadi, sebelum memasuki materi, pertama-tama sebaiknya berdoa terlebih dahulu, lalu sedikit pengantar tentang materi yang akan dibawakan. Nah, yang kedua, melakukan pemanasan atau warming up. Nah, yang ketiga, latihan inti. Yang keempat, latihan tambahan atau suplemen. Yang terakhir itu ada cooling down atau penutup. Next, membahas terkait susunan materi latihan. Nah, yang pertama, pembukaan atau pengantar latihan. Jadi, sebelum memasuki materi, pertama-tama sebaiknya berdoa terlebih dahulu, lalu sedikit pengantar tentang materi yang akan dibawakan. Nah, yang kedua, melakukan pemanasan atau warming up. Nah, yang ketiga, latihan inti.
Yang keempat, latihan tambahan atau suplemen. Yang terakhir itu ada glindalan atau penutup. Selanjutnya, usia muda memiliki efisiensi, prestasi dan efisiensi dalam melakukan kegiatan olahraga. Nah, dalam melakukan kegiatan olahraga, prestasi dan efisiensi yang tinggi dalam melakukan olahraga bukan tergantung pada umur kronologisnya. Nah, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh umur biologis atau kematangan manusia. Nah, potensi fungsional dan kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap stimulus tertentu lebih penting daripada umur kronologis. Latihan yang dilakukan beberapa dengan intensitas yang tinggi sesuai dengan potensi atlet, maka tubuh atlet akan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan cabang olahraga tertentu. Next, masuk ke ciri-ciri latihan. Nah, tujuan utama dalam latihan adalah menggali, menyusun, dan mengembangkan konsep berlatih-melatih dengan memadukan antara pengalaman praktis dan pendekatan keilmuan sehingga proses melatih dapat berlangsung tepat, cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, proses latihan selalu bercirikan yang pertama, suatu proses untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih baik dalam berolahraga yang memerlukan waktu tertentu serta memerlukan perencanaan yang tepat dan cepat. Nah, dan cermat. Dan yang kedua, proses latihan harus teratur dan bersifat progresif. Yang ketiga, pada setiap satu kali tatap muka atau sesi latihan harus memiliki tujuan dan sasaran. Nah, yang keempat, materi latihan harus berisikan materi teori dan praktis. Dan yang terakhir, menggunakan metode tertentu. Nah, selanjutnya membahas terkait tujuan dan sasaran latihan. Nah, jadi tujuan latihan secara umum adalah membantu para pembina, pelatih, guru olahraga agar dapat menerapkan dan memiliki kemampuan konseptual serta keterampilan dalam membantu mengungkapkan potensi atlet mencapai puncak prestasi. Nah, sedangkan sasaran latihan secara khusus adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan atlet dalam mencapai puncak prestasi. Adapun sasaran dan tujuan latihan secara garis besar antara lain, yang pertama meningkatkan kualitas fisik dasar secara umum dan menyeluruh. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan potensi fisik yang khusus. Dan terakhir, menyempurnakan teknik. Next, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam latihan. Yang pertama, peningkatan latihan. Nah, menurut Bompah, terjadinya peningkatan dalam latihan terjadi dalam waktu 2-6 minggu, tetapi biasanya 4 minggu atau 1 bulan. Hal yang perlu diperhatikan adalah terjadi peningkatan dalam latihan apabila latihan dilakukan minimal 3 kali seminggu dan maksimal 12-14 kali dalam seminggu atau sehari 2 sesi. Selanjutnya, sekonwin. Nah, sekonwin ini banyak dialami oleh atlet yang menggeluti cabang olahraga yang menggunakan sistem energi aerobik. Yang ketiga, ada boredom atau kebosanan. Nah, ini yang biasanya muncul karena terpaksa untuk mengikuti atau melakukan suatu pekerjaan fisik, mental, dan sosial tanpa tujuan yang jelas, sehingga tidak bisa menarik perhatian dan minat. Nah, yang selanjutnya, next, yang keempat ada fatigue atau lelah. Nah, lelah atau kelelahan biasanya dihubungkan dengan lemahnya atau menghilangnya kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsang. Demikian pula lemahnya atau menghilangnya kemampuan otot untuk bereaksi terhadap rangsang. Nah, yang kelima ada burnout, artinya terbakar habis, yang diawali dengan beredom, kemudian menjadi suatu ketidakpuasan yang berlebihan atau frustasi
dan menjadi nervous breakdown. Nah, nervous breakdown muncul karena prestasi yang dirasa tidak memuaskan. Nah, kurangnya perhatian dan suasana latihan yang tidak menyenangkan. Nah, yang